Selamat pagi, Bapak, Ibu Guru, Suster, dan anak-anak kami yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam ibadat singkat kita pada hari ini, Jumat 25 September 2020. Mari kita awali ibadat singkat kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kembali kami mengucapkan syukur kepadamu atas segala berkat dan perlindungan-Mu kepada kami, sehingga kami masih dalam keadaan baik sampai saat ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima dan melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah kondisi dunia saat ini yang sedang dilanda oleh wabah corona. Semoga Engkau berkenan melenyapkan wabah ini dari dunia ini, sehingga seluruh umat manusia dapat beraktivitas kembali dengan normal. Bapa yang Maha Baik, di atas segalanya, kami mohon ampun atas segala dosa yang kami perbuat. Kiranya dosa kami tidak menghalangi berkat yang Engkau berikan kepada kami. Doa ini kami sampaikan melalui perantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas, bab 9 ayat 19 sampai 22. Jawab mereka, Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras, supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu Guru, Suster, dan anak-anak kami yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Injil hari ini bercerita tentang Yesus yang bertanya kepada mereka tentang siapakah aku ini. Beberapa dari muridnya tidak mengenal Yesus, kendati mereka sudah hidup bersama-sama dengan Dia. Hanya Petrus yang mengenal Yesus, dan jawab Petrus, Mesias dari Allah. Suatu hari, seorang pejabat menaiki sebuah bus mengunjungi salah satu daerah kekuasaannya. Setibanya di daerah tujuan itu, ia mengamati kehidupan dan situasi masyarakat. Ia tahu betapa susah kehidupan masyarakat yang dikunjunginya. Padahal selama ini tak pernah ada laporan dari aparat desa tentang situasi kehidupan masyarakat mereka. Selesai mengamati kehidupan masyarakat, ia pergi ke kedai dan bertanya kepada bapak-bapak tentang situasi desa mereka. Bapak-bapak itu menceritakan penderitaan mereka. Kemudian sang pejabat bertanya kepada mereka, "Bapak-bapak kenal sama saya?" "Tidak," jawab mereka serentak. Tiba-tiba dari luar datang kepala desa dan ia menjawab, "Saya kenal, Bapak Bupati kami." Dari ilustrasi di atas, banyak warga masyarakat yang tidak mengenal bupatinya sendiri. Kita juga banyak seperti murid-murid Yesus yang tidak mengenal siapa Yesus sesungguhnya. Hal itu karena kita tidak membuka diri padanya. Hati kita tertutup sehingga Yesus tidak hadir dalam hati dan jiwa kita. Maka jika kita belum mengenal Yesus hingga saat ini, mari membuka diri kepada Yesus. Injil Lukas juga mengatakan, jawab Petrus, Mesias dari Allah. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua,
imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Walaupun Yesus seorang Mesias dari Allah, tetapi ia tidak mau ada seorang pun tahu tentang identitas dirinya, karena ia meyakini bahwa segala sesuatu ada waktunya, di mana Yesus sebagai anak manusia akan menderita dan bangkit pada hari ketiga. Bapak, Ibu guru, suster, dan anak-anak kami yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Manusia hidup dalam dimensi waktu, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Setiap perputaran waktu dimaknai sebagai sebuah perubahan, manakala disadari ada dinamika penghayatan dan tindakan. Waktu berkenaan dengan hidup. Kesadaran akan waktu dihayati karena ada manusia yang menghidupinya. Karenanya, waktu merupakan anugerah yang patut disyukuri dan dimaknai selaras dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu menabur, ada waktu menuai, ada waktu belajar, ada waktu bekerja, ada waktu bermain, ada waktu tertawa, ada waktu menangis, dan ada waktu bermain. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Hal itu tidak berarti manusia menjadi pasif dan tidak berbuat apa-apa. Waktu yang diberikan Tuhan kepada kita tergantung pada diri kita sendiri untuk mengisinya dengan hal-hal yang baik ataupun hal-hal yang buruk. Bapak, Ibu guru, suster, dan anak-anak kami yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui tugas dan perutusan manusia di tengah dunia ini, setiap orang ambil bagian dalam karya dan pekerjaan Allah di tengah manusia. Allah yang menganugerahkan waktu dan segalanya, Ia pula yang akan menyempurnakannya. Tugas manusia adalah mengisi dan memaknai hidup dan waktu yang dianugerahkan kepadanya. Amin.